Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah pandemi yang seperti saat ini ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini ngabuburitnya agak beda nih dari biasanya. Kalau biasanya kan di Ramadan sebelumnya kita ngabuburit, beli takjil atau jalan-jalan. Nah, untuk saat ini ngabuburitnya kita bikin vlog. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan saya Tamamah Habibah. Jadi di sini saya akan membahas isu terkait dengan COVID-19 dan bagaimana sih sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih COVID-19 itu. Jadi teman-teman, COVID-19 atau yang biasa kita kenal dan kita sebut dengan nama coronavirus ini merupakan virus jenis SARS-CoV-2 yang itu menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti infeksi pada saluran pernafasan ringan, infeksi pada paru-paru berat seperti pneumonia, dan hingga bisa mengakibatkan kematian. Lalu berdasarkan data pada Kementerian Kesehatan per tanggal 11 Mei 2020, ini sudah tercatat sebanyak 14.032 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien sembuh sebesar 2.698 pasien dan jumlah pasien meninggal sebesar 973 pasien. Nah, apabila kita lihat angka-angka tersebut memang lumayan banyak sekali ya teman-teman kasus yang terjadi di Indonesia ini. Apalagi untuk sekarang ini belum terlihat penurunan pada grafik. Jadi untuk grafik COVID-19 di Indonesia ini masih terus meningkat hingga sampai saat ini. Dan kita doakan semoga dalam waktu yang dekat ini bisa segera menurun grafiknya. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa COVID-19 ini memiliki penyebaran yang sangat cepat sekali. Terbukti dalam jangka kurun waktu yang sangat singkat, virus ini tuh sudah menyebar hampir ke negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lalu bagaimana sih penyebarannya? Nah, virus ini tuh dapat menular melalui droplet atau percikan ludah orang yang terinfeksi. Ini biasanya itu terjadi saat batuk ataupun bersin. Lalu penyakit ini tuh juga bisa menular melalui kontak langsung seperti salaman atau cipika-cipiki. Nah, itu bisa menularkan COVID-19. Dan virus ini tuh juga bisa menular melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti tombol lampu, gagang pintu, pegangan tangga, pegangan eskalator di mall dan lain sebagainya. Nah, lalu COVID-19 ini memiliki masa inkubasi yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya, dan rata-rata itu sekitar 2-14 hari setelah terpapar virus tersebut. Nah, biasanya ini tuh menunjukkan gejala-gejala yang hampir mirip dengan flu. Jadi biasanya kita memang susah membedakan gejala flu biasa dan juga COVID-19 karena gejalanya itu sangat mirip sekali seperti demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, letih, lesu, hingga nyeri dada. Dan satu lagi teman-teman, akhir-akhir ini juga banyak ditemui orang tanpa gejala atau yang biasa kita kenal dengan OTG. Nah, OTG ini tuh sangat bahaya sekali ya, karena dia ini sebenarnya sudah terpapar COVID-19 tapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, yang mana dia ini juga bisa menularkan pada kelompok-kelompok rentan seperti orang dengan lanjut usia, orang dengan daya tahan tubuh yang lagi menurun atau lagi sakit, dan juga orang dengan penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes gitu. Jadi teman-teman, pencegahan COVID-19 ini sangat mudah sekali kita lakukan. Nah, virus itu sebenarnya dapat dicegah dengan cara cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Karena memang virus ini tuh mudah mati dengan sabun. Nah, kalau berdasarkan anjuran dari WHO, ini terdapat 6 langkah cuci tangan dengan sabun yang benar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Lalu yang selanjutnya, apabila kita keluar rumah atau terpaksa kita keluar rumah, itu dianjurkan menggunakan masker. Nah, dalam hal ini tuh yang dianjurkan itu menggunakan masker kain ya, bukan masker medis, karena memang keberadaan masker medis hingga saat ini tuh masih langka sekali, dan memang masker medis itu dibutuhkan oleh tenaga medis. Jadi jangan sampailah kita mempersulit tenaga medis untuk menemukan barang-barang yang memang itu dibutuhkan.
Lalu kalau misal kita lagi di luar rumah, kita bisa menggunakan hand sanitizer nih untuk pengganti sabun buat cuci tangan, dan jangan lupa kita jaga jarak 1 meter atau lebih antara seseorang satu dengan seorang yang lainnya. Lalu teman-teman, untuk saat ini kita itu juga dianjurkan untuk menghindari pertemuan kelompok atau kerumunan-kerumunan. Nah, dan kita juga perlu menghindari atau membatasi penggunaan transportasi publik. Selain itu, kita juga perlu membatasi kontak langsung dengan seseorang seperti salaman atau cipika-cipiki dan lain sebagainya. Nah, apabila teman-teman ini merasa lagi sakit atau merasa sedang tidak enak badan, ini sebaiknya teman-teman melakukan isolasi mandiri di rumah, dan jangan lupa selalu ikuti panduan resmi dan perkembangan COVID-19. Nah, jadi sebenarnya apa sih peran kita sebagai mahasiswa untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini? Nah, jadi kita sebagai mahasiswa sebenarnya kita ini memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan COVID-19. Meskipun kita sebagai mahasiswa ini tidak bisa melakukan penanganan langsung seperti dokter maupun perawat, tapi kita juga bisa membantu pemerintah dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, apabila teman-teman ketahui, untuk saat ini tuh banyak sekali relawan-relawan dari kalangan mahasiswa. Nah, relawan-relawan ini itu ada yang memang dia bekerja turun langsung ke lapangan, dan juga ada relawan yang itu bekerja secara daring atau online. Nah, untuk relawan-relawan yang bekerja turun langsung ke lapangan, mereka biasanya ini dinaungi oleh organisasi-organisasi tertentu seperti BEM, terus Palang Merah Indonesia, dan organisasi-organisasi lainnya. Biasanya mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum kayak pasar, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga melakukan aksi-aksi sosial seperti bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi masker ke masyarakat luas. Lalu untuk relawan-relawan yang itu bekerja secara daring atau online, mereka ini lebih sering memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp untuk mengedukasi masyarakat. Nah, jadi seperti saya ini, saya juga termasuk salah satu relawan yang terdaftar di komunitas Jago Preventif. Nah, di situ saya memiliki kewajiban untuk selalu memberikan berita-berita yang benar dan juga informasi-informasi yang benar terkait dengan COVID-19. Karena apabila kita ketahui ya teman-teman, di masa pandemi yang seperti saat ini, memang banyak sekali berita-berita dan juga informasi yang itu tidak benar yang tersebar luas di masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat ini tuh semakin takut dan juga semakin cemas. Nah, di situ kita bisa mengedukasi masyarakat dengan memberikan berita-berita yang benar. Selain itu, selain memberikan berita-berita yang benar, kita juga wajib untuk menjadi hotline. Nah, di sini maksudnya itu kita memberikan kontak person kita kepada masyarakat, dan apabila masyarakat ini ingin mengetahui tentang COVID-19 lebih dalam lagi, mereka bisa menghubungi kita melalui WhatsApp tersebut. Nah, tapi sebelumnya memang kita sudah mendapat pelatihan terlebih dahulu. Lalu biasanya ini pada teman-teman PKIP itu mereka juga membuat video-video edukasi yang itu di-share ke media sosial. Jadi terbukti ya teman-teman, meskipun kita bekerja di rumah, kita juga masih tetap bisa produktif dan juga masih bisa melakukan penanggulangan terkait dengan COVID-19 ini. Selain itu teman-teman, sebagai seorang mahasiswa kita juga perlu mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah seperti social distancing dan juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena memang apabila saya perhatikan saat ini, penerapan PSBB di Surabaya ini belum berjalan dengan maksimal, karena memang masih banyak ditemui di warung-warung, di kafe, atau bahkan di jalan raya itu masih ramai sekali dan masih banyak orang-orang yang berkerumunan di situ. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan edukasi kepada orang-orang yang itu terdekat dengan kita seperti keluarga, teman, sahabat, tetangga, atau bahkan pacar untuk selalu di rumah aja. Selalu belajar di rumah, bekerja di rumah, dan tidak keluar rumah apabila tidak benar-benar penting untuk keluar rumah. Karena dengan kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, secara tidak langsung kita telah membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu. Oke teman-teman, karena ini sudah mau masuk waktu buka puasa ya, jadi sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini kurang lebihnya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, dan selalu pakai masker apabila keluar rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.